Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup sistem tersebut. Di dalam struktural fungsional terdapat fungsi utama struktur sosial. Di antaranya, yang pertama, adaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, pencapaian tujuan, merumuskan dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, integrasi, menjaga kohesi dan solidaritas anggotanya. Dan yang terakhir, pemeliharaan pola, pemeliharaan nilai-nilai dan budaya yang mendasarinya. Dalam konteks pemberdayaan kaum disabilitas, teori ini dapat dikaitkan dengan pentingnya penyesuaian struktur sosial. Masyarakat yang fungsional harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan anggotanya. Dalam hal ini, pemberdayaan kaum disabilitas berarti melakukan penyesuaian struktur sosial agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan potensi mereka. Saya mempunyai anak yang sejak lahir sudah memang berkebutuhan khusus. Dia tuli, bisa bicara. Sebagai orang tua saya juga punya pemikiran bagaimana cara mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi dalam berjalan waktu si anak saya sendiri juga ternyata juga ingin meminta suatu tempat di mana isinya adalah komunitas dan teman-teman itu. Akhirnya karena dia nggak bisa bicara, dia menunjukkan ke saya ke tempat suatu tempat yang dikelola oleh teman-teman tuli. Akhirnya saya sampai ke Jakarta dan kebetulan ketemu di Jogja. Di Jogja saya menemukan tempat yang dikelola oleh teman tuli. Jadi kok pas gitu ya antara keinginan anak saya dengan yang saya butuhkan keinginan saya. Jadi dari situ berawal saya ingin mendidik anak. Jadi akhirnya saya berikan tempat ini dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah misi saya adalah untuk mendidik anak saya, melatih anak saya untuk kehidupan dia akan datang. Jadi saya usahakan saya pelajari dengan adanya kafe ini, dia akan berusaha belajar berwirausaha. Jadi harapannya dari wirausaha itu dia sudah sekolah, tapi sekolah cuma praktek saja, di sekolah cuma teori saja, di sinilah prakteknya. Kemudian yang kedua di sini juga melatih mentalnya juga, karena secara langsung mereka harus mau tidak mau harus berinteraksi dengan teman-teman normal. Jadi akhirnya dia yang awalnya mungkin merasa minder dan sebagainya, tapi dengan dia memiliki kafe ini, akhirnya berinteraksi dengan teman normal, akhirnya dia percaya diri, jadi mentalnya sudah bagus. Dari mental yang bagus dia sudah belajar berwirausaha. Jadi harapan saya juga nanti dia di kemudian hari bisa berwirausaha apapun itu bentuknya. Kemudian yang ketiga, tempat ini adalah sebagai tempat berkumpulnya teman-teman untuk teman-teman tuli, karena mereka itu sebetulnya ingin main ke kafe-kafe yang umum itu, akan tetapi karena keterbatasannya mereka juga terbatas untuk ke sana. Akhirnya dengan tempat ini harapannya berkumpullah teman-teman tuli, berkreasi, mengembangkan bakatnya, saling diawali dengan berwirausaha ini. Itu awal mula dari dibentuknya tempat ini. Halo, perkenalkan nama kakak H-A-I-T-A-R. Kita bergabung di KSURI itu akan itulah apa akan di bawah sama Kak Ota Aika iya Ika itu dari kiri. Duit dibagi bantu antara mereka T I K A T A duit lagi T A pilih
Budi Ka Ku A I Pi Ka I Itu Ipin Pa A La I Capa I Cita-cita Ku N I A S Cinta Terpatah pada depan itu ada tabitan suatu adakah maka orang tabitan itu pilih bertani kita akan bertain akan beruji pertobatan itu maka orang tabitan itu Bisa olah pi rem pi a i e k i k e i s t p wa ta iwatan pagi-pagi terus tabitan bukan jabatan tutup tadi kita sebuah perasaan cari satu sama lain. Terima kasih jangan lupa kata kiri